baik, jangan takut. Gitu. Nah, habis denger itu tuh ya langsung menoleh si Hana tuh ke belakang, Wak. Dan ternyata ketika Hana menoleh, nggak ada siapa-siapa, nggak ada, Wak. Salah satu gadis bule yang awalnya Hana lihat berada di halaman depan lagi bermainan ayunan, sekarang udah ada di sebelahnya si Hana, Wak. Sambil megang tangannya si Hana sama pundaknya si Hana biar nggak terjatuh. Dan kalian tahu, kata Hana, aroma tubuhnya wangi sereh. Ya, Hana saat itu nggak sempat bilang apa-apa, Wak. Rasanya lagi-lagi seperti ada sesuatu yang ditarik lagi dari ubun-ubunnya. Set. Kejadian sama kayak kejadian kedua tuh yang Hana pingsan. Sama. Kayak ada yang ditarik ubun-ubunnya. Dan pada saat itu, zrup, Hana bangun-bangun, pingsan lagi. Itu pertama kalinya dia langsung nengok dan berkomunikasi sama siapa ini, Wak, masih gadis nih. Nah, pingsan lagi si Hana kan, Wak, ya. Tunggu lu break dulu. Saat membuka mata, kondisi Hana sudah berada di rumah sakit, Wak. Mama Ina nangis nengok anaknya, dan Mas Izan suaminya juga kelihatan merah mata ya dah. Ketika memandang dua orang yang dia sayang itu, Hana ngerasa kayak bersalah kali karena lagi-lagi aku harus ngerepotin keluargaku. Terlebih Mama Ina kan yang harus bolak-balik dari rumah ke kota A tuh bukannya dekat. Dan di sana Mama Ina dan Mas Izan pun nggak mengatakan apapun, Wak. Sampai akhirnya ketika suasana terasa lebih kondusif lagi. Dan pada saat itu Mas Izan yang merasa udah cukup cemas sama kondisi istrinya akhirnya bilang, "Ayah udah nelpon Pak Yono, Bunda. Ya Neng tinggal sama Mama dulu aja ya, minimal sampai dedek bayi lahir. Nanti kita sama-sama cari kontrakan baru," kata Mama Ina nambahin. Nah, mendengar ini harusnya kan Hana senang kan, wah iya akhirnya aku bisa tenang gitu. Nah, tapi anehnya Wak, Hana ini malah merasa sebaliknya. Hatinya jadi sedih kali. Nah, sampai si Hana nih ikutan nangis. Kayak dia nggak rela juga berpisah gitu loh sama rumah itu, Wak. Dan di titik ini sebenarnya Mas Izan sudah tahu apa yang dialami sama istrinya dari Mama Ina. Akhirnya Mama Ina buka suara lah, kenapa istrinya suka pingsan-pingsan terus kan gitu. Nah, singkat cerita, Wak, setelah keluar dari rumah sakit, Pak Yono pun datanglah ke rumah mereka. Pak Yono kelihatan merasa begitu bersalah gitu dan gak enak gitu loh, Wak, dengan apa yang sudah terjadi sama Mbak Hana ini. Dia berkali-kali itu minta maaf sama suami dan Mama Ina juga. Dilanjutkan dengan mereka berempat berdiskusi lah itu di ruang tengah. Mas Izan dan Mama Ina pun menceritakanlah semuanya yang dialami sama Hana ke Pak Yono. Sedangkan ya udah Hana cuma denger aja, diem aja gitu kan, Wak. Dan tetap masih ada rasa sedih yang ganjal gitu di hatinya si Hana. Sulit dijelaskan rasa sedih aku waktu itu, tapi yang jelas pada saat lagi berdiskusi berempat ini, Pak Yono pun buka suara, Wak. Pak Yono akhirnya bercerita tentang rumah yang mereka tinggali. Kenapa? Nah, jadi Wak, menurut cerita Pak Yono, dulu keluarga Pak Yono ini membeli rumah ini dari tangan ke tangan tanpa mereka ketahui bagaimana asal usul